Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai salah satu konveksi yang berada di Dusun Kangkolak, Desa Sukakerta, Kecamatan Cilamay Wetan, Kabupaten Karawang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faris Albania dan rekan saya Junaidi. Tujuan kami wawancara di sini yaitu untuk memenuhi tugas ekonomi manajerial yang diampu oleh dosen Sandi Pertiwi, Hari Sandi SEMM. Langsung saja kita wawancara. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa, Dek? Kami dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kami di sini ingin mewawancarai. Apakah Bapak berkenan untuk diwawancarai? Silakan. Langsung saja. Pertanyaan pertama untuk mengenai wawancara. Satu, kapan usaha ini mulai didirikan, Pak? Kalau usaha ya, kalau dagang dari nolnya itu tahun 96 lah. Dari nol, mulai merintis dari 96. Nah, terus alamat lengkap usaha yang Bapak miliki di mana? Nah, sekarang di Kampung Tangkolak, Desa Sukakerta, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang. Awal mula Bapak membangun usaha ini bagaimana, Pak? Ya kalau awal mula usaha ya memang tertatih-tatih lah ya. Takut nggak laku, takut gimana, tapi alhamdulillah beriringnya atau berjalannya waktu sedikit-sedikit bisa jalan sampai detik ini. Alhamdulillah. Kenapa Bapak lebih memilih usaha kayak gitu? Kalau usaha dagang itu sifatnya pribadi lah istilahnya ya, jadi nggak diatur orang lain. Nah, tahu penghasilannya, tahu modalnya sekian, penghasilan sekian, jadi udah terperinci itu besar kecil keuntungannya di situ. Lain dengan usaha yang lain, macam di laut kah, macam di ini di itu kan, itu alasannya. Modal awal Bapak bikin usaha kayak gini berapa? Kalau dulu cuma modal dagang aja ya, bukan buat bikin gerobak ini itu aja ya. Iya, Modal dagangnya aja. Kalau nominal dulu dari 96, cuman angka berapa sih? 100.000 juga udah dapat banyak. Iya, karena apa? Jual satu porsi ini cuma 250.000 sampai 500. Kalau sekarang 10.000 lah ya, rata-ratanya. Perbedaannya di situ. Kalau nanyanya modal yang sekarang, dulu 100.000, sekarang 1 juta. Sama. Bagaimana cara Bapak memasarkan produk yang Bapak buat ini? Kalau kami dulu tuh dari dulu keliling ya, Iya. pakai gerobak. Dulu kan nggak pakai motor, Iya, dorong gerobak aja pakai gerobak keliling. Cuman di kampung-kampung ini aja, nggak kemana-mana. Ya, hanya di sekitar sini, Nah, Pak. sekitar kampung ini aja, nggak kemana-mana. Dari dulu. Kalau sekarang kan enak, ada yang pakai motor, ya. Gitu. Dalam sebulan bisa mendapatkan penghasilan berapa? Kalau kalkulasi sebulan, ya nggak rata juga ya penghasilan seharinya ya. Iya. Kadang-kadang bersih 4 juta, 4 juta. kadang-kadang 3 juta, kadang lebih, tergantung naik turunnya lah gitu, tergantung ramai sepinya. Iya. Gitu. Kalau untuk harga, Kalau dulu ya sekarang seperti itulah ya, Iya. 250 sampai 500 rupiah. Kalau sekarang 8.000, 10.000 sampai 12.000 Iya. porsinya. dalam satu hari bisa memperoleh berapa porsi, Pak? Ya kalau istilah kita berapa porsinya kan nggak tentu juga ya. Iya. Kan berbeda-beda, kadang lagi ramai sepi. Tapi paling setidak-tidaknya itu 50 porsi untuk mie ayam. Nah mungkin lebih lah kalau di tendon bakso ya. Iya. Kan kita dua jenis lah jualannya ya. Ya, hampir rata-rata 100 porsi habis lah tiap hari. Iya. Itu rata-ratanya. Tapi kalau lebih ya kadang-kadang memang lebih. Ya kurang juga nggak jauh. Itu aja. Nah, jika boleh tahu, Pak, bahan yang diperlukan untuk membuat bakso ini apa saja? Kalau bakso itu tergantung kita ya. Ada yang pakai ayam filet, atau ada yang pakai daging, sapi, gitu kan. Nah bahan bakunya
tapioka. Tepung tapioka. Ya, dengan bumbu biasa, bumbu dapur lah jenisnya itu kan. Ada penyedap rasa, ada garam, ada kecap, pokoknya bumbu dapur lah, macam itu. Nah, kalau masalah bakso itu kita cetak sendiri ya, cuman giling di sana di pasar, cetak kita sendiri untuk bakso. Oh, kalau untuk mie-nya itu buat sendiri Pak? Nah, kalau mie cuma bikin sendiri, cuma kita numpang. Sementara ini masih numpang giling, numpang bikin ya. Di gawan, ada di gawan. Nah, kalau bahan-bahannya tepung terigu, telur, nah, sama garam. Itu untuk mie. Tapi nggak ada macam pengawet atau bahan kimia yang lain, nggak ada. Alhamdulillah nggak ada, dijamin halal. Karena apa, nggak tahan lama, paling buatan 2 hari sudah. Itu. Banyak sekali pesaing di luar sana ya Pak. Kan bagaimana cara Bapak untuk menarik pelanggan tetap membeli dagangan Bapak itu sendiri? Kalau trik seperti itu ya, satu kita harus ramah juga dengan pembeli. Satu itu. Nah, kedua kita punya cita rasa. Ramah tapi rasanya kurang, mungkin pembeli juga. Ya, insya Allah ini ya rasa ada lah cukup, sama ya harus. Itulah kelebihan kita. Kalau masalah banyak saingan ya itu dari masing-masing. Resiko ya Pak. Ya namanya usaha pasti Banyak pesaing. ada saingannya. Itulah kelebihan, cuma itu aja triknya. Kalau selama pandemi ini apakah ada kendala Pak? Ya kalau musim pandemi kayak kemarin-kemarin itu ya lebih parah istilahnya kan, kita jarang keliling juga, cuma standby, pasti berkurang lah karena orang tuh tahu keluar, takut bertemu orang, ya udah pasti kita penghasilan juga berkurang, itu aja. Kalau kekurangan dari usaha ini Pak ada nggak? Ya kalau masalah kekurangan ya kadang-kadang ya ada lah, kadang-kadang di lokasi atau tempat atau gimana. Kita kan kadang-kadang kayak gini nih, ini lagi mangkal kan di tempat umum bukan tempat pribadi. Otomatis kalau lagi ada apa yang standby di sini, otomatis kita nggak bisa buka, geser tempat lagi. Nah, itu lain dengan kita keliling. Kalau keliling kan di mana tempat kita bisa berhenti. Itu jalannya cuman lokasi aja lah ya, tempat mangkal. Untuk orang itu paling sering favorit itu membeli bakso atau mie ayam kalau boleh? Kalau di kami ya dua-duanya kayaknya ya. Oh, dua-duanya. Identik mie ayam. Oh iya. Kadang-kadang pakai bakso ya. Iya. Kadang-kadang bakso, kadang-kadang mie ayamnya aja. Ya sama lah, seimbang lah, nggak terlalu condong istilahnya. Kadang-kadang kita juga habis lagi. Itu nggak ada perbedaannya ya, paling ya cuma berapa persen lah gitu perbedaannya. Tapi kan kalau yang ayam kan udah pasti itu pertama kali buat ya, pertama kali tanya ini ayam. Kalau bakso kan cuma istilah apa ya, pendamping. Pemasaran dalam suatu usaha memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka mengenalkan produk dan meningkatkan penjualan. Dapat dikatakan kunci suatu produk dapat cepat laku di masyarakat adalah terletak pada segi pemasarnya. Apabila dalam suatu bisnis strategi pemasar dapat dilakukan dengan baik dan tepat, maka bisnis tersebut akan cepat berkembang. Dari hasil wawancara yang dilakukan, strategi yang dilakukan oleh konveksi yaitu Bapak Rasim, strategi produk. Strategi produk adalah dengan berupaya memberikan produk dengan kualitas yang terbaik, yaitu dengan menyajikan produk bakso dan mie ayam tersebut dengan cita rasa yang baik dan menjalin hubungan yang baik dengan konsumen dengan cara memberikan atau menunjukkan sikap ramah terhadap konsumen
agar konsumen aman, nyaman, serta konsumen akan memperoleh kepuasan yang berujung pada loyalitas. Saat maraknya pandemi COVID-19 yang juga berdampak kepada Bapak Rasim tentunya menyebabkan kerugian yang cukup parah. Karena tidak bisa berjualan seperti biasanya atau berjualan normal. Konsumen pun tidak bisa membeli produk bakso dan mie ayam Bapak Rasim. Dikarenakan tidak diperbolehkan untuk keluar rumah dan konsumen takut untuk keluar rumah atau takut bertemu orang lain. Konveksi satu yang dimiliki oleh Bapak Rasim ini juga mempunyai kekurangan, yaitu seperti tempat atau lokasi yang ditempatinya itu di tempat umum dan sering berpindah-pindah tempat yang membuat para konsumen tidak mengetahui lokasi asli dari konveksi Bapak Rasim tersebut.